Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum li nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan oleh Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, semua hadirin yang ada di sini, yang malam hari ini udah mengikhlaskan waktunya untuk hadir di majelis ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, salawat dan salam semoga selalu terlimpah keharibaan Sayyidil Bashar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar lebih barokah apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yuk kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi. Ighfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah min kulli syai'in, astaghfirullah min kulli 'amdin, astaghfirullah min kulli syai'in, astaghfirullah min kulli 'amdin, astaghfirullah min kulli syai'in, astaghfirullah min kulli 'amdin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadika allati la adrikni sari'a. Mari. Insyaallah kita masuk ayat 37 kalau tidak salah ya. Fataqabbalaha rabbuha. Betul? Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha. Benar enggak bunyinya? Mari kita bareng baca. Kalau seandainya memang ada sempat buka Al-Qur'annya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambata nabatan hasanan wa kaffala Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Baik, kita akan langsung masuk kajian tafsirnya. Fataqabbalaha rabbuha, maka Tuhannya Allah menerima hak di sini siapa? Menerima Hannah ibunya Maryam. Qabila Maryama min ummiha, menerima Maryam sebagai bentuk nazar dari ibunya. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Kalau di terjemahan pasti di situ tertulis dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Sudah? Di sini tafsirannya wa ansha'aha bi khuluqin hasanin, menumbuh kembangkan Maryam dengan akhlak yang baik. Fakanat, adalah Maryam, tanbutu fi kulli fil yaumi, Maryam itu dalam satu harinya tumbuh
Kama yambutul mauludu fil ami, sebagaimana tumbuhnya anak yang lahir fil ami dalam 1 tahun. Pertumbuhan Maryam itu 1 harinya sama dengan pertumbuhan anak 1 tahun. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Baik. Kenapa Allah di sini menggunakan kata-kata ambataha nabatan hasana? Menumbuhkan nabatan hasana dengan pertumbuhan yang baik. Karena hakikatnya kalau yang namanya tumbuhan itu kelihatan jelas. Apalagi sama yang nanem. Mulai dari biji, terus naik beranjak dikit, terus naik beranjak dikit. Itu kelihatan. Makanya wa ambataha nabatan hasana. Nah, tumbuh di sini yang dimaksud, ada ulama juga yang mengatakan tumbuh secara fisik, fisiknya menjadi kuat. Tumbuh apanya lagi? Tumbuh intelijensianya menjadi anak yang cerdas. Ya bayangin, 1 hari tumbuhnya Maryam itu sama dengan pertumbuhan anak 1 tahun. Berarti untuk mencapai usia 5 tahun, Maryam itu hanya butuh 5 hari. Untuk mencapai usia kecerdasan anak 5 tahun, Maryam cuma butuh waktu 5 hari. Nyampe 17 tahun, itu Maryam cuma butuh waktu 17 hari. Ini luar biasa. Kenapa? Allah yang janji. Allah yang janji. Oke, maka kenapa ini pelajaran buat kita? Kalau seandainya anak kita mau tumbuhnya luar biasa, nazarkan untuk Allah. Nazarkan apa? Ya Allah, aku bernazar anak ini untuk menjadi pelayan agamamu. Anak ini aku nazarkan untuk selalu mendalami ilmu agamamu. Nazarin untuk seperti itu. Jangan anak dinazarin, wah ini anak saya mesti kuliah di UGM, kuliah di ITS, wah universitas ternama lainnya. Maaf, bagus apa enggak? Bagus yang kayak gitu. Bagus. Cuma lebih bagus mana kalau kita udah pasrahin sama Allah. Kalaupun anak kita enggak ditaruh di pesantren, ada di rumah, push, dorong anak kita, support anak kita. Ke masjid. Setiap ada event di masjid, kegiatan di masjid, mereka adalah orang-orang yang aktif di dalamnya. Ini kalau kita sudah niat bernazar untuk Allah. Janji Allah itu nggak mungkin salah. Intan surullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Itu inti. Itu inti. Pak, udah telat belum nih? Anak saya udah mulai beranjak gede nih. Nggak ada kata telat. Nggak ada kata telat. Sambil kita lihat nanti. Saat kita udah pasrahkan ke Allah, bagaimana pertumbuhannya, perkembangannya. Lebih baik dari sebelumnya atau lebih hancur dari sebelumnya. Kalau proses, pasti butuh waktu. Ya, butuh waktu. Penyesuaian. Pasti itu. Ada hal, mana kata si Ustadz katanya bakalan bagus. Nilainya jelek, iya. Butuh waktu. Butuh waktu. Penyesuaian dulu. Baik. Wa atats biha ummuha al-ahbaro sadanata baitil maqdisi. Ibunya membawa Maryam kemana? Ke tokoh agama. Al-ahbar sebetulnya pendeta, tapi saya lebih pas untuk mengartikannya dengan tokoh agama. Tokoh agama yang merupakan pelayan Baitul Maqdis. Faqalat, lalu Hannah ibunya Maryam ini berkata, dunakum hadhin nadhirati. Aku serahkan kepada kalian nazar ini. Fatanafasu. Lalu para tokoh agama yang ada saat itu bersaing. Fiha, di dalam mendapatkan Maryam. Kenapa? Li'annaha bintu imamihim. Karena Maryam adalah putri dari imamnya mereka.
Ayahnya Maryam bernama Zakaria. Maaf, ayahnya Maryam bernama Imran. Imran adalah imam untuk semua tokoh agama yang menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Nah, di antara tokoh agama tersebut faqala Zakaria, ada Nabi Zakaria. Ana ahakku biha, aku ini kata Zakaria lebih berhak kepada Maryam. Li'anna khalataha indi, karena bibinya ada pada saya. Nah, kalau dibilang khalatun asli katanya itu bibi dari garis ibu. Kalau bibi dari garis ayah namanya ammatun, itu bedanya. Makanya saya keder di Indonesia atau di kampung-kampung masih ada anak dinamain amat. Mendingan Ahmad, Amat. Ya, ini mah Amat. Padahal laki-laki dinamain Amat. Nah, ini luar biasa bahasa Arab. Nah, terus kita lanjut di sini. Faqalu, tokoh agama yang lain berkata, la, enggak, hatta naketari'a, sehingga kita bisa mengundi, katanya. Ya, sehingga kita undi. Kalau istilah undi ini berarti menyerahkan sesuatunya hanya kepada Allah. Nyerahin sesuatunya hanya kepada Allah. Emang boleh Pak yang namanya ngundi kayak gini? Boleh. Nabi Muhammad, maaf, punya istri itu lebih dari satu, banyak. Setiap kali Nabi mau pergi kemana aja, istri-istri Nabi itu pengen ikut. Makanya diundi sama Nabi. Yang keluar namanya itu yang ikut. Itu yang ikut. Di rumah saya boleh ngundi nggak? Istri ente baru satu, mau diundi sama siapa? Masya Allah. Nggak perlu diundi, ajak yang ada aja udah. Nah ini. Fantolaku, maka mereka bertolak, berangkat. Wahum tis'ata wa isyruna. Jumlah mereka adalah 29 orang. Ila Nahril Urduni. Mereka berangkat kemana? Ke sungai yang ada di Yordania. Apa yang mereka lakukan? Wa alqau aklamahum. Nah, mereka melemparkan pulpen mereka. Ada yang mengatakan pulpen, ada yang mengatakan tabung. Ada yang mengatakan pulpennya dari besi, ada yang mengatakan pulpennya dari kayu. Kemudian ala kulihal pokoknya ada yang dilempar sama mereka. Entah itu tabung, entah itu aklam atau pulpen, yang jelas dikasih nama. Milik siapa? Milik yang melempar. Sambil ada ketentuannya. Ala anna man sabbata qalamahu, maaf, ala anna man sabbata qalamuhu fil ma'i, bahwasanya kalau ada pulpen yang dilempar kemudian pulpennya itu tetap di air, wasoada, terapung, fahuwa aula biha, maka dialah orang yang lebih berhak kepada siapa? Kepada Maryam. Nah, itu ketentuan cara ngundinya, lempar. Fathabbata qalamu Zakaria, maka yang tetap terapung itu benda atau pulpen milik Nabi Zakaria. Nih Pak, pahami sampai sini? Nah, Allah kalau udah mau, yang dipilih adalah siapa? Orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi dari pelajaran ini, dari ayat ini sebetulnya ada momen di mana mereka adu sakti, bener gak? Ada momen di mana mereka adu sakti. Tetap yang paling sakti mah siapa? Orang yang lebih dekat kepada Allah. Dan mereka, orang seperti itu, nggak berharap apa-apa kecuali cuma menjalankan tugas kepada Allah. Dan ini yang seharusnya apa? Dan ini yang seharusnya dilakukan sama kita.
Kalau kita lagi misalnya dihadapkan ke sebuah permasalahan, ada tokoh-tokoh ulama, ada ustadz-ustadz, mana yang mesti kita ikutin pendapatnya? Variatif, A, B, C, D, banyak macam-macam, semuanya ngeluarin pendapat. Usahakan yang diambil itu adalah pendapat ulama yang lebih dekat kepada Allah. Itu yang diambil. Ini pelajaran buat kita dari sini. Kita lanjut. Fa'akhadaha, maka diambillah, dibinalah, dididiklah. Siapa ini? Maryam sama Nabi Zakaria. Wabana lahu gurfatan fil masjidi bisullamin. Zakaria membangunkan atau mendirikan untuk Maryam sebuah bilik. Gurfah arti bahasanya adalah ruangan. Cuma ruangan tempo dulu maka lebih spesifik diartikannya dengan bilik. Sebuah bilik di Masjid Al-Aqsa. Tapi ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bagian tempatnya ini adalah di luar katanya. Bisullamin, pakai anak tangga. Layas adu ilaiha gairahu. Enggak boleh ada yang menaiki anak tangga itu selain Nabi Zakaria. Berarti ini udah dididik belum sama Nabi Zakaria? Udah mulai dididik sama Nabi Zakaria. Maksudnya apa dari ibrah yang kita ambil dari penggalan ayat ini? Kalau bisa, serahin anak kita untuk menjadi orang sukses kepada orang yang memang bisa mengantarkan dia ke atau menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Jangan salah pilih guru. Ini intinya sebenarnya. Jangan salah pilih guru. Ada pepatah yang mengatakan la budda bisyaikhin tasilu bisyaikhihi ilallahi. Seseorang itu wajib dan harus memiliki guru yang akan mengantarkan dengan gurunya itu kepada siapa? Kepada Allah. Nah ini Zakaria ada di sisinya Maryam. Ada di sisinya Maryam. Jangan sampai lupa juga kaul yang menyebutkan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau seandainya nggak ada orang yang mendidikku, ma'araftu rabbi, aku nggak akan pernah kenal Tuhanku. Tujuan kita nitipin anak kita kepada guru itu supaya apa? Supaya sukses dunia akhirat. Terlebih lebih kenal lagi dengan Allah. Nah itu sebetulnya. Kita lanjut sekarang. Nah, wakana ya'tiha bi'akliha wa syurbiha wa duhniha. Zakaria itu setiap hari selalu membawakan apa? Makanan buat Maryam, minuman buat Maryam, bahkan wewangian atau minyak buat Maryam. Dibawain tiap hari. Fayajidu indaha faqihatas sayfi fi syita'i. Maka didapati oleh Zakaria makanan di musim kemarau ada di musim dingin. Wa faqihatas syita'i fi sayf, dan makanan yang semestinya ada cuma di musim dingin ada di musim kemarau. Kayak kita. Sekarang ini bulan-bulan ini lagi musim buah apa? Ya adanya cuma bulan itu doang. Tapi kalau Maryam ini dikasih makanan yang luar biasa. Kaget Zakaria juga. Kaget gitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kafalaha Zakaria. Allah menjadikan
Wa kaffalaha Zakaria, Allah menjadikan Zakaria sebagai penanggung jawab untuk Maryam. Nah, ada juga yang membacanya tanpa tasdid di atas huruf fa-nya. Wa kafalaha langsung. Wa kafalaha Zakaria. Nah, kalau pakai tasdid seperti di mushaf kita, wa kafalaha Zakaria, yang menjadi failnya adalah Allah. Yang menjadi objeknya maf'ul bihnya adalah Zakaria. Tapi kalau tanpa tasdid, wa kafalaha Zakaria, Zakarianya yang menjadi fa'il. Oke. Kita lanjut sekarang. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam al-mihraba di mihrab, al-ghurfata bilik maksudnya, wahia asyrafal majalisi. Al-mihrab di situ, bilik itu adalah tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia. Lihat, mihrab. Sekarang kita bahas kata mihrab. Mihrab itu diambil dari 3 huruf. Ha, ro, sama ba. Aslinya kata haroba artinya adalah perang. Lah kok menjadi mihrab, Pak? Nah, makanya kata ulama, mihrab itu apa? Al-makanul ladzi, ya, al-makanul ladzi wudi'a, sebuah tempat yang diletakkan limuharabati syaitan wal hawa, katanya. Sebuah tempat yang diletakkan untuk memerangi setan dan juga hawa nafsu. Bagaimana cara memerangi setannya? Lewat rangkaian ibadah yang dilakukan. Bagaimana memerangi hawa nafsunya? Lagi-lagi lewat rangkaian ibadah. Sehingga nggak ada lagi kesempatan hawa nafsu untuk berpikir yang enggak-enggak. Nah ini dia. Makanya disebut mihrab. Kalau kita kan sebutnya masjid. Masjid apa? Al-makanu lis-sujud. Tempat untuk bersujud. Tapi angger, Pak, di masjid mah masih ada aja yang berteman sama setan. Iya. Masih aja ada orang yang selalu ngikutin hawa nafsunya. Iya. Lah buktinya apa? Balik dari masjid atau dari musola, banyak di antara kita yang masih suka kehilangan sendal. Berarti apa? Yang jadi jamaah yang suka sujud di tempat itu belum bisa menjauhkan dirinya dari setan, belum bisa memerangi hawa nafsunya. Masih suka barang punya orang lain. Nah, ini sebenarnya. Kita lanjut sekarang. Wajada indaha rizqa, didapati oleh Zakaria di sisi Maryam rizqa, anugerah rizki. Tulisan rizqa di sini ditulis atau termaktub tanpa diawali alif lam, malah diakhiri dengan tanwin. Maksudnya apa? Ingin menunjukkan bahwa rizki di sini adalah rizki yang agung. Bukan rizki yang kaleng-kaleng, bukan rizki yang biasa-biasa aja. Nah ini. Qala ya Maryamu anna min aina laki hadza. Zakaria berkata kepada Maryam, anna min aina, dari mana laki hadza, kamu dapatkan ini? Qalat, Maryam pun menjawab, wahya saghiratun, di mana posisi dia saat itu masih kecil. Huwa min indillah, rizki itu dari sisi Allah. Ya'tini bihi minal jannah, dibawakan untukku dari surga. Innallaha yarzuqu may yasha'u, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa adanya hisab, tanpa adanya perhitungan. Rizqan wasi'an bila tabi'atin, rizki yang luas tanpa harus bersusah payah. Kita lihat sekarang. Kalau ada kalimat may yasha'u, innallaha yarzuqu may yasha'u,
Berarti maksudnya apa? Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang dikehendaki sama Allah berarti siapa? Orang yang spesial, orang yang istimewa. Itu udah pasti. Nggak mungkin enggak. Sekarang kita lihat kalimat bigoiri hisab. Tanpa adanya hisab, tanpa adanya perhitungan. Beda sama kita. Kalau kita punya 10 juta, kira-kira kalau seandainya kita diminta untuk bernafkah, berinfak, bersodako sebanyak 11 juta, kira-kira kita sanggup nggak? Kita punya rezeki 10 juta, diminta buat berinfak 11 juta, sanggup nggak? Lah kagak. Lagi pula kalaupun emang kita punya 10 juta, nggak mungkin mau semuanya kita keluarin. Bener nggak? Kenapa? Kan syariatnya Pak udah 2,5%. Pasti standar banget kita mah. Pengen ngarepin surga, pengen masuk surga, tapi yang standar. Nah itu. Ini ingin menunjukkan kepada kita. Allah mah kepada orang yang spesial tadi nggak pernah hitung-hitungan. Nggak pernah hitung-hitungan. Jangankan kepada orang yang spesial, yang nggak spesial aja, yang ibadahnya nggak khusus kepada Allah, ibadahnya masih belentang-belentong, ibadahnya masih Senin Kemis. Mohon maaf, tetap Allah kasih yang istimewa kok buat kita hamba-hambanya. Tapi kita nggak pernah nggak pernah sadar kita. Allah nggak pernah hitung-hitungan kok sama kita. Di ayat ini bukti Allah nggak hitung-hitungannya apa? Tadi diceritakan setiap kali Zakaria masuk ya ke mihrab untuk nemuin siapa Maryam, Nabi Zakaria mendapatkan apa? Buah-buahan di musim kemarau ada di musim dingin. Dan buah-buahan di musim dingin ada di musim kemarau. Paham sampai sini? Itu bigoiri hisab. Itu bigoiri hisab. Nih. Jadi kalau mau menjadi orang yang spesial, belajar dari Maryam, kisah Maryam di ayat ini apa? Deketin diri kita sama Allah. Deketin diri kita sama Allah. Kenapa? Karena emang Allah itu pemilik segala-galanya. Allah pemilik segala-galanya. Berarti yang hebat siapa di sini? Ibunya Maryam yang bernama Hannah. Maka wajar kalau surat ini dinamakan Ali Imran, keluarganya Imran. Ayahnya hebat, ibunya hebat. Hebat di sini yang dimaksud adalah sholihah, beriman kepada Allah. Maka wajar kalau Allah anugerahkan kepada mereka keturunan yang hebat juga, wanita sholihah. Nggak salah. Nah, ini nggak ada kata terlambat buat kita menjadikan anak-anak kita anak yang spesial, anak yang saleh salihah, selalu mendekat kepada Allah. Musola, masjid, udah belatakan ada di mana-mana, dibangun sama setiap warga yang mengaku dirinya muslim. Tapi selalu kering dengan kegiatan, selalu kering dari remaja-remaja. Kenapa? Ya karena kita ngediemin. Saatnya, waktunya kita push anak-anak kita. Ya. Mau sampai kapan kita jadi remaja bapak-bapak musola? Mau sampai kapan? Cukuplah remaja musola, remaja masjid. Jangan lagi ada istilah remaja apa bapak-bapak remaja masjid, bapak-bapak remaja musola. Udah, ajak. Waktunya kita kolaborasi juga sama anak-anak remaja. Bentuk dan jadikan lingkungan kita ini penuh dengan anak-anak muda, remaja yang emang mau mengabdikan dirinya untuk Allah. Aktif di rumah ibadah. Aktif buat agamanya Allah. Insya Allah berkah bakal datang menyusul untuk kita dan anak-anak kita.
Sadaqallahul aliyil azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.